Nah, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita terkait dengan Yudas pasal 1. Nah, kitab Yudas itu Bapak Ibu dan saya akan terus eksposisikan sampai selesai. Hari ini Bapak Ibu dan saya sudah sampai pada ayat 11 sampai dengan ayat yang 13. 2 minggu yang lalu ketika saya berkhotbah di sini, yang kita renungkan adalah ayat 12 bagian B sampai dengan ayat 13. Dan hari ini yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat adalah ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12a. Mari kita buka Alkitab kita. Yudas pasal 1, saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12, ayat 13 kita baca sama-sama. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat 12. Sama-sama ayat 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan Kristus bagi kami, sehingga kami yang hidup secara lahiriah boleh menikmati juga kehidupan secara spiritual di dalam Dia. Kami bersyukur untuk Kristus yang mati dan bangkit bagi kami, Kristus yang naik ke sorga untuk menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur karena Allah yang sama pula lah yang memberikan Roh Kudus, Allah yang adalah kebenaran, yang memberikan firman yang ada di tangan kami, supaya melaluinya kami mengenal Kristus dan memelihara kehidupan setelah kami diselamatkan. Kami juga bersyukur karena kalau kami boleh beribadah, itu karena Allah yang mengasihi kami, memberikan 1 hari bagi kami untuk beristirahat dan menikmati persekutuan dengan Dia dan umat Allah. Kami yang datang kali ini pun kami tahu bahwa ini semata-mata anugerah Tuhan yang menggerakkan kami untuk bersekutu. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami membaca firman, merenungkan firman yang telah kami baca. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, secara singkat saya akan mengingatkan apa yang Bapak Ibu dan saya bahas 2 minggu yang lalu. Di dalam 2 minggu yang lalu waktu memikirkan mengenai ayat yang ke-12 sebagian B sampai dengan ayat yang ke-13, saya menyampaikan bahwa manusia dicipta dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak, maka Allah itu berarti Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang bebas. Dengan pikirannya, manusia bisa berpikir seperti apa yang Tuhan mau, atau dia bisa berpikir menurut cara-cara yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Karena manusia punya perasaan, maka dia bisa menginginkan apa yang Allah harapkan, Allah perintahkan dia untuk cintai. Tetapi juga pada saat yang sama, karena dia adalah ciptaan yang bebas, dia bisa membenci atau dia bisa menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Oleh sebab itu, maka karena manusia ini juga bebas, dia bisa bertindak berbeda dari kehidupan yang diarahkan oleh Tuhan, misalnya melalui kebenaran firman. Tetapi orang-orang yang bebas, mereka hanya bebas untuk memilih pilihan-pilihan yang ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak bebas untuk menentukan konsekuensinya. Sekali lagi, kita hanya bebas memilih pilihan yang ada di depan kita. Tetapi kita tidak bebas untuk menentukan konsekuensinya. Setelah saudara dan saya memilih sesuatu, saudara dan saya diikat oleh konsekuensi itu. Kemarin kita bersyukur ibadah pernikahannya Vikaris Jeko dan Ibu Dinda sudah boleh berjalan dengan baik. Saya kira itu anugerah Tuhan. Sebelum mereka menikah, waktu mereka pacaran, ya sebenarnya masih ada kemungkinan untuk putus, itu satu. Kemudian kalau putus berarti mereka masih bisa pacaran dengan siapa saja, bisa membangun relasi dengan siapa saja. Tetapi mereka telah menetapkan di dalam kebebasan masing-masing. Dinda memilih Jeko, Jeko memilih Dinda. Dan kemudian setelah masuk ke dalam pemberkatan nikah, seperti yang mereka persiapkan, yang mereka nantikan selama kira-kira 1,5 tahun itu, setelah itu mereka sudah tidak bebas lagi seperti sebelum-sebelumnya. Pilihan mereka membawa mereka kepada konsekuensi tertentu yang mereka tidak bisa pilih. Sama di dalam hidup Bapak Ibu dan saya bisa memilih di dalam 2 konteks pilihan ini. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia melihat jauh lebih melampaui apa yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat. Maka dia bilang bahwa di dalam dunia ini saudara dan saya punya 2 pilihan. Yang pertama, kita bisa memilih untuk berjalan di jalan yang disebut sebagai jalan orang benar.
mengikuti prinsip-prinsip yang diperintahkan oleh Allah. Jika saudara dan saya diarahkan oleh Tuhan, Roh Kudus mencerahkan pikiran, kita kenali Allah yang benar, kenal jalan yang benar yang Dia perintahkan kepada saudara dan saya. Lalu kemudian dengan bebas dan dengan cinta kepada Allah itu, saudara dan saya memilih untuk berjalan di jalan yang benar, maka firman Tuhan mengatakan hidup adalah konsekuensi yang saudara dan saya yang menanti saudara dan saya. Sebaliknya, jika saudara dan saya memilih untuk memilih jalan orang fasik, menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, kita bebas untuk memilih melawan Tuhan dengan memilih jalan orang fasik. Tetapi konsekuensi yang saudara dan saya tidak bisa pilih adalah apa yang disebut sebagai kebinasaan. Kalau kita memilih jalan orang fasik, ayat 12 sampai dengan ayat 13 memberi petunjuk ini. Konsekuensi memilih jalan orang fasik, pertama adalah hidup yang tidak berguna. Yang kedua adalah hidup yang tidak berbuah. Yang ketiga adalah rusaknya kesaksian hidup kita. Dan ini adalah sebuah ancaman yang sangat besar secara spiritual. Di dalam Alkitab perumpamaan Yesus memberi petunjuk bahwa semua orang percaya tanpa terkecuali harus menjadi berguna, baik itu di dalam kerajaan Allah maupun ketika dia masuk ke dalam dunia dan dia jadi berkat di sana. Menjadi orang yang berguna itu bukan pilihan. Bagi umat Allah, mereka harus menjadi orang yang berguna di dalam rumah Tuhan atau ketika Allah mengutus mereka keluar dan menjadi berkat di luar sana. Ketika saudara dan saya gagal untuk menjadi orang yang berguna di dalam rumah Tuhan, Alkitab bilang apa? Dia akan seperti garam yang telah menjadi tawar, dilempar keluar dan diinjak-injak orang. Ketika saudara dan saya gagal untuk berbuah, Tuhan Yesus bilang tidak ada gunanya selain ranting yang tidak berbuah itu dipotong kemudian dibakar. Ketika saudara dan saya punya kesaksian sebagai gereja, personal maupun komunal itu rusak, maka tidak ada lagi kisah tentang Kristus yang bisa diceritakan kepada orang lain melalui hidup kita maupun komunitas kita. Ini yang terjadi dan yang mau dijelaskan oleh Yudas di dalam pasal 1 ayat yang ke-12 bagian B sampai dengan ayat yang ke-13. Hari ini melalui ayat 11 sampai dengan ayat 12 bagian B, Bapak Ibu dan saya akan belajar mengapa orang bisa memilih jalan orang fasik. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai konsekuensi jalan di jalan orang fasik, maka hari ini yang Bapak Ibu dan saya pelajari adalah mengapa ya ada orang yang pada akhirnya memilih untuk berjalan di jalan orang fasik. Mereka punya kecenderungan untuk memilih jalan orang fasik. Di dalam ayat yang 11, mari kita lihat sekali lagi ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Saya mau mulai memberikan sedikit gambaran atau saya mulai dengan kesimpulan. Jalan yang ditunjukkan oleh Kain atau yang ditempuh oleh Kain adalah jalan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak memiliki apa yang disebut sebagai iman dan cinta kepada Allah di dalam hatinya. Ini adalah persoalannya. Kenapa saudara dan saya akhirnya cenderung untuk memilih jalan orang fasik kalau kita adalah orang yang berjalan di jalan orang fasik? Pertama, Yudas mau bilang, itu karena kamu tidak kenal Allah, maka kamu tidak bisa beriman kepada Allah dan tidak ada cinta di dalam hatimu kepada Allah. Kalau saudara dan saya cinta kepada Allah, kita akan memilih untuk berjalan di jalan yang Dia mau. Maka mari kita belajar dari orang yang bernama Kain. Kan persoalan Kain itu kalau Bapak Ibu dan saya baca mulai dari Kejadian pasal yang keempat, pergumulannya adalah Kain dan Habel memberi persembahan, persembahannya Kain ditolak, persembahannya Habel itu kemudian diterima. Lalu kemudian Kain marah, dia berusaha untuk membunuh orang yang bernama Habel. Pada saat dia merencanakan pembunuhan itu, Tuhan sudah datang, Tuhan bilang, Kain, kenapa engkau marah? Kenapa mukamu muram? Dosa sudah mengintip di depan pintu dan kamu harus menaklukkannya. Di dalam perjanjian lama itu dalam 3 pasal atau 4 pasal 2 kali kata ini disebutkan. Pertama, kamu harus menguasai dan menaklukkan bumi, tetapi menata kelola bumi yang ada di luar dirimu. Sekarang Tuhan bilang kepada Kain, Kain, kamu harus menaklukkan dirimu sendiri. Taklukkan kecenderungan berdosa yang ada di dalam hatimu karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa ya? Kenapa korbannya Kain itu dianggap sebagai korban yang tidak lebih baik dan kemudian ditolak oleh Allah? Allah tidak berkenan kepada korban ini. Saya mau mulai dengan satu jawaban yang saya dapatkan justru dari sekolah minggu dan tiap kali baca Kejadian pasal yang keempat, itulah yang kemudian muncul di dalam pikiran saya. Betapa hebatnya peran guru sekolah minggu. Usia saya 42 tahun dan hari ini tiap kali baca Kejadian pasal yang keempat, jawaban yang ditawarkan oleh sang guru itu masih membekas di dalam pikiran saya. Saudara bisa menanamkan sesuatu yang membekas selama puluhan tahun bahkan di dalam pikiran seseorang sampai dengan dia mati kalau saudara adalah guru sekolah minggu. Persoalannya adalah yang mereka tanamkan selama 42 tahun bagi saya adalah jawaban yang bermasalah. Kenapa Tuhan tolak persembahan Kain? Karena Kain memberi persembahan yang busuk-busuk katanya. Saya masih ingat sampai hari ini.
Sehingga mereka bilang lain kali kalau mau kasih persembahan sama Tuhan tuh kasih yang paling baik, jangan kasih yang busuk-busuk. Karena Kain ditolak oleh Tuhan sebab persembahannya busuk-busuk. Anehnya saudara, dan saya baca Kejadian sampai Wahyu nggak dapat keterangan itu. Jadi entah dia dapat kesimpulan dari mana, lalu dia ajarkan kepada anak sekolah minggu. Hati-hati sekali lagi guru sekolah minggu. Kita menanamkan sesuatu kepada anak-anak kita dan kesan itu bisa tertanam selama bertahun-tahun. Sekali lagi saya 42 tahun dan masih tersimpan dengan jelas di sini. Entah itu guru masih hidup, entah dia sudah mati, tapi dia menanamkan sesuatu dalam pikiran saya. Tapi kemudian setelah belajar, setelah dewasa dan kemudian belajar teologi, ada perdebatan. Salah satunya mengatakan bahwa karena Kain itu mempersembahkan hasil tanah, dia bukan mempersembahkan korban. Coba lihat terkait dengan pengampunan dosa itu, katanya harus ada korban yang disembelih, harus ada darah, harus ada nyawa yang mati, ada jiwa yang mati di dalam tanda petik untuk mengganti manusia. Habel mempersembahkan korban, sama seperti orang Israel mempersembahkan korban pengampunan dosa, ada darah yang dicurahkan. Tetapi Kain mempersembahkan hasil tanahnya dia, sehingga Tuhan tidak berkenan. Nanti dulu Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, pertama, hasil tanah memang bisa dipersembahkan kepada Tuhan karena dua alasan. Yang pertama, sama seperti hewan itu yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik, demikian juga tumbuh-tumbuhan itu juga sungguh amat baik. Dua-dua yang sungguh amat baik boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam sejarah Israel juga ada korban, ada persembahan yang diberikan dari binatang, ada persembahan yang diberikan dari hasil panen daripada orang Israel. Sehingga persoalannya bukan itu. Nah, mari saudara dan saya lihat persoalan terbesar ada di mana. Mari kita mulai dengan memperhatikan persembahan yang diberikan oleh Habel ketika dibandingkan dengan Kain di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayatnya yang keempat kita baca sama-sama. 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu, ini menarik. Ibrani pasal 11 tidak mempersoalkan jenis korban yang dipersembahkan baik oleh Kain maupun oleh Habel, tetapi mempersoalkan dua hal yang ada di dalam hati mereka. Terutama kali ini dalam teks ini berkaitan dengan orang yang bernama Habel. Pertama itu berkaitan dengan imannya. Sekali lagi, itu berkaitan dengan imannya. Dan yang kedua, status dia sebagai orang benar. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa sebenarnya yang dipersoalkan oleh Tuhan bukan jenis korban. Habel memberikan korban yang paling baik. Dia memberi korban yang dianggap lebih baik daripada Kain. Bahkan di dalam bahasa asli bisa dikatakan korban yang terbaik, yang berbeda dari Kain. Bukan karena jenisnya, tetapi karena imannya. Dia mempersembahkan korban karena dia kenal Allah yang benar. Kenal Allah yang benar memungkinkan saudara dan saya beriman kepada dia. Iman yang benar hanya datang dari pengenalan yang benar kepada Allah. Iman yang benar yang datang dari pengenalan yang benar terhadap Allah, itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai pembenaran. Ini isu yang kedua. Dibenarkan karena iman. Tetapi orang yang dibenarkan karena iman biasanya punya cinta yang besar di dalam hatinya, sehingga dia tidak akan berhenti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka tiga hal ini merupakan ekspresi persembahan Kain dan persembahan Habel, itu merupakan ekspresi hati mereka. Korban yang terbaik yang diberikan oleh Habel mengekspresikan imannya karena dia kenal Allah. Mengekspresikan bahwa dia adalah orang yang benar karena iman yang benar menghasilkan apa yang disebut sebagai pembenaran. Mengekspresikan cinta yang pasti ada pada semua orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Dan kalau dia memberi yang terbaik, itu wajar. Di mana-mana saudara, cinta akan mendorong saudara dan saya untuk memberi yang terbaik, bukan? Mahasiswa meskipun tidak punya duit, kalau sudah pacaran pada saat Valentine, saudara akan memikirkan pemberian yang paling baik. Biasanya kasih coklat, sudah sampai di kos pikir-pikir coklat ini jangan sampai nggak cukup. Mulai saudara pikir boneka, baju, dan seterusnya. Akhirnya saudara beli. Akhirnya uang semester 1 bulan itu habis di awal semester. Gara-gara saudara mau memberi yang terbaik. Demi apa? Demi cinta. Cinta biasa membuat saudara dan saya waktu kita memberi itu rasanya nggak cukup. Harus ada yang lebih lagi. Dan karena cinta itu meluap di dalam hati saudara dan saya, tidak ada pemberian yang cukup. Itu sebabnya cinta dan pemberian terbaik itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, orang tua. Orang tua kasih sekolah anak. Mulai dari sekolah negeri hari ini hampir nggak laku kalau kita punya uang. Kita mesti taruh dia di sekolah swasta pun itu yang paling bagus. Mahal nggak masalah. Kalau kita tanya orang tua, kenapa taruh di sekolah yang mahal-mahal? Ya itu investasi Pak, untuk masa depan anak. Sehingga hari ini saya lihat anak sekolah itu kasihan.
Mereka pergi ke sekolah, itu mereka punya tas zaman sekarang pakai koper. Ada rodanya, karena kalau pikul capek dia. Buku paket, ada buku tulis. Kadang-kadang saya juga antar anak saya, tiap pagi saya yang antar anak saya lihat dia kasihan. Jadi kalau saya yang antar, pasti saya yang pikul tasnya dia sampai di pintu di mana sudah tidak bisa masuk lagi, baru saya taruh di pundaknya dia, baru dia kemudian dengan bungkuk-bungkuk naik ke atas kelasnya dia. Berat sekali. Saya membandingkan zaman saya juga nggak perlu diikuti. Saya punya buku untuk semua pelajaran, cuma satu. Itu pun taruh di punggung, nggak pakai tas itu. Itu sekolah paling hemat saya kira. Itu ekstrim yang berbeda. Yang satu tasnya seperti orang mau naik haji, yang satu itu nggak bawa apa-apa. Yang satu memang lulus karena prestasi, yang satu lulus karena anugerah Tuhan. Tapi Bapak Ibu baru lihat, anak-anak kita sudah pergi ke sekolah pagi dengan beban sebanyak itu. Sorenya mereka les. Les piano, les menggambar, les bahasa Inggris, semua les. Kalau ada di kota itu semua kita beresin. Lalu kalau ditanya, untuk apa? Ya itu demi investasi, demi masa depan anak. Saya mau tanya, investasi yang kayak begini pasti berhasil? Pasti enggak. Bapak Ibu bisa jamin bahwa Bapak Ibu sekolah mahal-mahal, kasih dia les, semua bahasa di bumi ini dia pelajari. Saya mau tanya, apakah pasti berhasil? Kalau tidak tentu berhasil, kan ini proyek rugi kan? Ngapain? Kalau saya Bapak Ibu melakukan ini untuk anak-anak dan saya bilang itu proyek rugi, nggak usah lakukan, percuma. Bapak Ibu pasti marah sama saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu terlalu mencintai anak Bapak Ibu. Nggak peduli hasilnya jadi atau enggak, tapi hari ini yang saya tahu adalah ini yang terbaik, maka saya kasih. Cinta selalu menggerakkan orang untuk memberi yang paling baik yang mereka bisa. Habel melakukan hal itu karena cinta. Beda sekarang dengan Kain. Kain adalah orang yang mungkin memberi persembahan. Tadi saya bilang tidak harus busuk-busuk. Mungkin saja apa yang dia berikan adalah sesuatu yang baik. Sayangnya korban yang Kain berikan, persembahan yang Kain berikan tidak merupakan ekspresi dari hati yang mengenal Tuhan. Yang membedakan adalah imannya. Habel punya persembahan diterima, dikenan oleh Allah karena iman, menurut kesaksian penulis Ibrani. Maka ketika saudara dan saya balik, kondisinya berbeda. Kain tidak memiliki iman. Ini kalau tidak punya iman yang benar, itu berarti tidak mengenal Allah yang benar. Kalau tidak kenal Allah yang benar, maka tidak mungkin ada iman yang benar. Kalau tidak ada iman yang benar, maka tidak ada pembenaran bagi Kain. Kalau tidak ada pembenaran bagi Kain, tidak mungkin ada cinta di dalam hatinya kepada Allah. Persoalannya hati, Bapak Ibu. Bukan apa yang diberikan. Sekali lagi, Kain tidak kenal Tuhan, maka dia tidak bisa beriman kepada Allah. Karena dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak menikmati pembenaran. Karena tidak menikmati apa yang disebut sebagai pembenaran, tidak ada cinta sebagai respon kepada kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, Roma pasal 14 ayat 23b. Mari kita baca Roma pasal 14 ayat 23b. Kita baca sama-sama bagian B saja. 2, 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini bukan masalah dia buat apa. Saya berkhotbah hari ini, tapi kalau tidak ada iman, tidak dilakukan berdasarkan iman yang lahir dari pengenalan yang benar terhadap Allah, saya sementara berdosa di atas mimbar ini, bukan? Dia bilang segala sesuatu, artinya tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya urusan mempersembahkan korban. Mungkin Bapak Ibu bilang kamu terlalu berani ya. Berani sekali kamu bilang bahwa Kain tidak kenal Tuhan, Kain tidak mengalami pembenaran, maka dia tidak memiliki cinta di dalam hati Tuhan. Oh ya, saya bisa kira ini sesuatu yang bisa Bapak Ibu dan saya yakini karena terkonfirmasi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Perbuatan adiknya benar karena lahir dari hati orang yang telah menikmati pembenaran Allah. Sementara dia jahat karena memang dia berasal dari si jahat. Sekali lagi, dia jahat karena dia berasal dari si jahat. Dan perbuatannya jahat karena memang dia berasal dari sana. Ini yang Bapak Ibu dan saya kemudian bisa lihat di dalam gambaran daripada 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Dia berasal dari si jahat. Ini mirip seperti Tuhan Yesus pernah bilang kepada orang Yahudi, kamu bukan keturunan Abraham, kamu juga bukan anak-anak Allah, bapamu adalah iblis. Ini mirip. Mirip juga dengan Yudas.
Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70. Bapak Ibu bisa catat ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 70. Tuhan Yesus bilang, kamu yang 12 ini saya yang pilih. Tetapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Dengan jelas dikatakan sedemikian. Satu di antara 12 adalah iblis. Dan yang dia maksud adalah Yudas Iskariot. Karena Yudas berasal dari si jahat. Maka hidupnya dia itu mengekspresikan dari mana dia berasal. Bapak Ibu kalau ketemu orang Medan, dia nggak harus berteriak, saya orang Medan. Ngobrol aja. Dari logatnya, dari cara dia bicara, langsung kita tahu dari mana dia datang. Cara dia hidup, cara dia menjalani hidupnya, itu menunjukkan dari mana dia datang. Kalau dia datang dari kerajaan kegelapan, kalau dia berasal dari si jahat, cara hidupnya itu akan mengekspresikan hal itu. Tadi pagi saya sempat bilang begini, ada hari ini Bapak Ibu sering mendengar istilah trip to hell. Philip Mantova ajak terus jemaat, mari kita melakukan trip to hell. Karena dia sering pergi ke sana. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering pergi ke sana, itu hanya menunjukkan dari mana Anda berasal. Hanya orang yang sering hanya orang yang datang dari neraka yang akan sering-sering pergi ke neraka. Aneh, pergi ke surga enggak kok, sering pergi ke neraka. Entah mau cari apa di sana. Tetapi sekarang yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya adalah, inilah ciri orang yang datang dari kerajaan kegelapan. Yang pertama, mereka diperbudak oleh dosa. Mereka dibelenggu oleh dosa. Perhatikan Kejadian pasal yang keempat. Tadi saya sudah bilang, Tuhan sudah bilang sama dia, dosa mengintip di depan pintu. Sekarang dia sudah ada di dalam hatimu, Kain. Tugas kamu adalah menaklukkan dosa itu. Tetapi dia tidak bisa menaklukkan dosa itu. Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang dibelenggu oleh dosa. Dia tidak ditaklukkan oleh dosa. Bapak Ibu, ditaklukkan atau dibelenggu oleh dosa ini tidak sama dengan sama sekali tidak bisa bikin sesuatu yang baik. Ada banyak hal di dalam diri Kain, mungkin kalau kita lihat bisa disyukuri. Dalam hidup keturunannya pun saudara dan saya bisa bersyukur melihat itu. Mereka tukang besi pertama kali lahir dari keturunannya dia. Orang-orang yang mengerjakan apa yang disebut sebagai mandat budaya datang dari garis keturunan Kain. Sehingga tidak berarti bahwa sama sekali mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa disyukuri oleh saudara dan saya. Namun di dalam urusan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan, yang memungkinkan Tuhan, yang membuat Tuhan itu kemudian melihat mereka sebagai umatnya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saya bisa bandingkan ini mungkin dengan Yudas. Ketika Yudas itu dikuasai oleh setan, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 3. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 3, setelah perjamuan itu Tuhan Yesus bilang begini, pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Lalu dikatakan, lalu iblis masuk ke dalam diri Yudas. Istilah masuk ke dalam diri Yudas, Bapak Ibu, itu tidak berarti Yudas dirasuki. Karena kalau dia dirasuki, maka dua hal terjadi. Pertama, iblis harus merampas kesadarannya. Dan kalau iblis merampas kesadarannya, dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang dirampas kesadarannya, dirasuki oleh setan, itu dia tidak bisa dituntut pertanggungjawaban. Dia punya kesadaran dirampas. Anehnya, saudara dan saya akan menemukan sepanjang kisah Alkitab, Allah menuntut pertanggungjawaban dari Yudas atas tindakannya untuk melawan gurunya. Sehingga istilah setan masuk ke dalam diri Yudas itu tidak berarti bahwa dia adalah orang yang dirasuki oleh setan. Tetapi yang mau dikatakan oleh Alkitab melalui Lukas pasal 22 ayat yang ketiga, setan masuk ke dalam dirinya hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah miliknya setan. Kalau Bapak Ibu punya rumah, Bapak Ibu bisa menentukan kapan Bapak Ibu datang, kapan Bapak Ibu pergi. Setan dengan bebas datang kapan dia mau. Kalau hari ini setan mau datang, setan akan datang. Kalau hari ini setan belum mau bikin apa-apa sama dia, setan tidak akan bikin apa-apa sama dia. Bapak Ibu, sekali lagi ketika saudara dan saya bicara mengenai Yudas yang setan masuk ke dalam dirinya dia, ini bukan kerasukan untuk merampas kesadaran. Tetapi ada beberapa kondisi ini Bapak Ibu. Orang yang menjadi milik setan, lalu kemudian setan memiliki dia, mungkin ada beberapa ciri ini. Pertama, terlalu sering bermain-main dengan setan. Sekali lagi, orang yang dimiliki oleh setan akan sangat sering bermain-main dengan setan. Itu sama seperti anak Tuhan, itu akan lebih sering menikmati relasi dengan bapaknya. Itu sebabnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, para petenung itu, ahli-ahli jampi, orang-orang yang biasa berelasi dengan iblis, itu kemudian ditolak di tengah-tengah umat Allah. Ya, anak setan memang biasa akan lebih sering bermain dengan bapaknya. Tapi yang kedua, dan ini yang paling berbahaya menurut saya, yang namanya miliknya setan akan sering dipermainkan oleh setan. Tapi terkait dengan Yudas mungkin gak lihat setan, tetapi Yesus menyebut dia iblis karena iblis memiliki dia dan iblis akan mengeksploitasi kelemahannya kapanpun iblis mau. Yudas adalah orang yang sangat cinta uang. Dia sering mengambil uang dari perbendaharaan yang dia pegang. Karena dia begitu suka dengan uang.
Cara iblis untuk menjatuhkan dia adalah dengan menawarkan keuntungan melalui penjualan gurunya. Ketika keuntungan ini ditawarkan, dia sudah tidak bisa melakukan yang lain kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya. Demikian juga orang yang bernama Kain ini, Bapak Ibu. Dia adalah budak dosa. Ketika dosa datang, dia tidak akan bisa menaklukkan dosa. Sebaliknya dosa menaklukkan dia. Ini berbeda dengan saudara dan saya seharusnya sebagai anak-anak Allah. Alkitab mengatakan roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga saudara dan saya diberikan oleh Kristus kekuatan untuk menaklukkan dosa. Saya tidak bilang saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak berdosa. Saya nggak ngomong itu. Yang saya mau katakan adalah semua anak-anak Allah yang datang dari Allah diberi kuasa untuk menaklukkan dosa. Termasuk menaklukkan godaan seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Kain. Sayangnya Kain bukan anak Allah. Karena dia tidak datang dari Allah, dia datang dari kegelapan, maka dia buta secara spiritual. Kebutaan secara spiritual membuat dia makin lama makin jauh dari Tuhan. Dia bukan hanya tidak dapat menaklukkan dosa, tapi makin lama makin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 16. Kejadian pasal yang keempat ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Bagian ini adalah sebuah catatan yang sebenarnya sangat penting untuk memberi gambaran mengenai Bapak Ibu dan saya tentang Kain. Pertama, Tuhan bilang kamu harus menaklukkan, dia tidak dapat menaklukkan. Tuhan memberi nasihat loh. Tuhan yang kasih nasihat, itu sudah bukan manusia. Dosa mengintip di depan pintu, taklukkan. Dia tidak dengar nasihat itu. Dan dia bukan hanya gagal untuk mengikuti perintah Tuhan, tetapi dia makin lama makin jauh dari Tuhan. Di situ dikatakan di dalam ayat 13, dia pergi dari hadapan Tuhan. Sekali lagi, teguran itu harusnya membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan. Tetapi sekarang teguran Tuhan, pukulan Tuhan membuat dia kemudian pergi dari hadapan Tuhan. Dan kita perlu garis bawahi sedikit kata sebelah timur Eden. Ini bisa sama dengan Adam ketika dia diusir oleh Tuhan. Mereka pergi ke sebelah timur. Oleh sebab itu maka di dalam konteks orang Yahudi, Bapak Ibu, istilah timur identik dengan kegelapan. Maka di dalam beberapa teks Alkitab yang penting, saudara dan saya akan menemukan ketika satu orang hidup di dalam dosa dan kemudian dia harus meninggalkan tempat itu, dikatakan dia pergi ke timur. Dari situ saudara dan saya akan mengerti konsep yang bersifat simbolik. Ya, ini tidak asli ya Bapak Ibu. Maksudnya bukan ya kalau pergi timur berarti pasti jahat, gelap. Lah kami yang dari Indonesia Timur bagaimana? Tapi ini kan sesuatu yang sifatnya simbolik. Timur berarti dia sementara pergi ke tempat di mana menjauh dari Tuhan, dibuang oleh Allah. Sebab itu nanti di dalam perjanjian baru, kisah Natal, orang Majus datang dari sebelah timur. Dari tempat yang gelap, tempat manusia melawan Allah. Dari timur ini sekarang mereka datang menuju kepada Kristus, sang terang Allah yang ajaib itu. Ini yang dimaksudkan ketika dicatat di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sama seperti Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tetapi di dalam konteks Kain, Bapak Ibu, dia memilih untuk makin lama makin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu dia akan binasa. Bahkan seluruh keturunannya hidup di dalam perlawanan kepada Allah. Ketika kitab Kejadian menceritakan mengenai garis keturunan anak-anak manusia, anak-anak Allah, garis keturunan anak-anak manusia, garis keturunan Kain ini, Bapak Ibu akan menemukan mereka hidup dalam perlawanan kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan saya sekarang bisa lihat apa yang dimaksud dengan hidup di dalam jalannya Kain. Berarti mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam ketiadaan pengenalan terhadap Allah. Hidup tanpa iman kepada Allah. Hidup tanpa cinta kepada Allah. Ini Kain. Kalau saudara saya bilang Kain adalah orang yang ada di luar gereja. Tapi sekarang Bapak Ibu lihat waktu Yudas ngomong kepada penerima surat Yudas, dia bilang apa? Di antara kamu. Artinya ini ada di dalam gereja. Ini mengerikan. Di dalam gereja, orang-orang yang hidup dan melayani bahkan terlihat sebagai pemimpin yang berpengaruh. Mereka tidak kenal Tuhan. Maka mereka tidak punya iman kepada Allah. Mereka tidak mencintai Tuhan. Sebab itu nanti di bagian akhir mereka adalah orang-orang yang akan menghancurkan gereja Tuhan. Kalau mereka terus dibiarkan ada di dalam. Yang kedua, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Mereka bukan hanya tidak kenal Tuhan, mereka tidak hanya diperbudak oleh dosa, tetapi menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Berarti mereka adalah orang-orang yang menikmati dosa dan pemuasan hasrat dosa sebagai konsekuensinya. Sekali lagi, mereka menikmati dosa.
Dan mereka menikmati kepuasan yang ditawarkan oleh dosa. Maka dengan rela mereka berkubang di dalam dosa. Rela untuk aktif terus berjuang untuk melawan Allah. Maka dia bilang mereka menceburkan diri di dalam kesesatan Bileam. Sekali lagi, menikmati dosa, bahkan menikmati kesesatan dan penyesatan. Karena dosa dan penyesatan menawarkan sejumlah kenikmatan. Mereka berkubang di sana dan pada akhirnya mereka tidak peduli dengan Allah. Mereka tidak peduli dengan firman Allah. Mereka hidup dan berdiri di dalam perlawanan kepada Allah. Saudara, saya bisa belajar dari Bileam. Bilangan pasal 22. Teks ini cukup panjang, kita tidak baca. Tapi saya akan ceritakan pada Bapak Ibu untuk kita mendapatkan gambarannya. Bilangan pasal 22 bercerita mengenai matinya hati nurani dan keras hatinya manusia. Bileam punya hati nurani mati. Dia punya hati itu sudah menjadi sangat keras. Saudara akan menemukan tidak ada rasa takut untuk berdosa. Tidak ada kegelisahan waktu dia berdosa. Bahkan ketika Tuhan menyatakan diri melalui malaikat, bicara melalui keledai, tidak ada rasa takut sama sekali. Bileam itu bukan orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Sekarang Bapak Ibu nanti, kalau Bapak Ibu nanti sebentar pulang lihat Bilangan pasal 22, pertama ayat 10 sampai 13. Balak lihat orang Israel datang. Israel baru menaklukkan Amori. Maka orang Moab takut. Balak raja Moab takut. Tapi dia dengar mengenai Bileam. Kelihatannya Bileam ini dalam tanda petik bagi banyak orang pada zaman itu cukup sakti. Yang dia kutuk jadi, yang dia berkati jadi. Maka kemudian Balak bilang, bawa ini sejumlah persembahan, kasih kepada Bileam. Nanti bilang dia, saya tunggu di tempat ini, mari kita berdiri di atas gunung ini, lihat bangsa yang sementara berjalan dari sana itu, kita kutuk mereka. Dan kemudian waktu orang-orang itu datang, sebenarnya Bileam sudah mengambil sikap yang tepat. Dia bilang begini, malam ini kalian menginap dulu di sini. Saya harus tanya Tuhan. Tanya Tuhan itu kan benar dong. Maka malam itu semua orang menginap, dia tanya Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat 10 sampai 13, Tuhan sudah jawab. Saya tidak mau kamu pergi bersama dengan Balak. Dan saya tidak mau kamu mengucapkan kalimat-kalimat kutuk bagi umat Israel. Itu jelas. Sehingga besok paginya dia bangun. Lalu kemudian dia bilang, kalian pergi aja balik sama Balak. Saya nggak ikut kalian. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau. Dan bagi saya itu sudah benar. Masalah kemudian muncul ketika Balak itu memberi persembahan lebih banyak. Lalu kemudian bilang, balik lagi sama Bileam. Mereka pergi, balik sama dia. Bapak Ibu akan menemukan di dalam ayat 16 sampai 18 itu, sebenarnya waktu mereka balik, mereka bilang, ini Balak kasih persembahan lebih banyak, bagaimana kalau kita pergi sama-sama? Dia mengerti kehendak Tuhan. Dia bilang begini, kalau Tuhan sudah tidak mau mengutuki mereka, pasti dia tidak akan mengutuki mereka. Artinya dia tahu dong bahwa Tuhan tidak akan mengubah keputusan. Habis dia ngomong begitu, persoalannya ayat 19. Tetapi kalian nginaplah di sini. Tidurlah malam ini dan saya akan tanya Tuhan. Lah dia sudah tahu Tuhan gak akan ubah keputusan terkait dengan Israel. Tapi dia mau tanya Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau kutuk Israel malam itu. Bapak Ibu, ini kan gambaran anak kecil. Anak kecil dalam relasi dengan orang tua. Saya kasih satu gambaran, semua yang masih jomblo, saudara yang jomblo, pacaranlah lalu suatu saat menikah. Keindahan kehidupan berkeluarga itu sangat banyak. Kita bisa belajar banyak hal. Sekaligus mendorong untuk segera menikah lah ya. Tapi kira-kira demikian. Kami punya aturan main dengan anak saya. Itu satu hari itu punya jatah nonton atau main di tab atau di handphonenya saya 15 menit. Kemudian boleh tambahkan 3 kali 5 menit. Sepanjang satu hari kuotanya dia adalah 30 menit. Biasa kadang-kadang pulang sekolah dia akan langsung segera bilang, Pak, mintalah. Saya kasih, karena itu perjanjian. Tapi pakai alarm. Dan begitu alarm bunyi, ada masa dia langsung kembalikan. Tapi ada masa dia akan teriak, Pak, 5 menit lagi ya. Karena ada perjanjian kan ya, oke. Nanti sudah selesai 5 menit dia akan teriak, Pak, 5 menit lagi ya. Oke. Selesai itu dia akan teriak, Pak, 5 menit lagi ya. Oke. Tetapi begitu bunyi saya bilang kembalikan. Sudah selesai perjanjian kan ya. Dia akan kembalikan. Lalu kemudian kadang-kadang sambil dia kembalikan, dia akan peluk-peluk saya. Kadang-kadang tiba-tiba dia cium saya. Habis itu dia bilang, Pak, boleh tambah 5 menit. Anak kecil tuh politisi. Kalau saya bilang enggak, itu dia sudah lama. Kemudian kadang-kadang dia ambil buku pianonya. Buku piano itu buku yang bagi dia kadang-kadang kita suruh tuh, kita mesti berantem sama dia, terutama ibunya. Tapi kalau sudah dalam kondisi itu, kadang-kadang dia langsung ambil buku pianonya itu, dia turun ke bawah sendirian, dia buka piano, dia latihan. Kira-kira setengah jam, kemudian dia akan datang peluk-peluk saya, Papa, tadi Stefani sudah latihan piano. Wah, bagus nak. Bagus kan Papa kan? Bagus. Boleh nggak Pak 5 menit lagi? Kalau masih enggak, itu sebentar lagi dia pergi ke ruangannya dia akan masukkan buku-bukunya, itu kan buku pelajaran untuk hari besok.
Biasanya malam baru kami perintahkan dan sulit sekali. Tapi biasanya itu dia kan sangat rela, dia pergi, dia ganti semuanya, lalu kemudian dia kasih tahu, Pak, Stefani sudah masukin semua buku, artinya Stefani sudah siap untuk ke sekolah besok. Puji Tuhan, itu baik sekali anakku. Boleh nggak Pak tambah 5 menit? Jadi semua itu ujungnya adalah 5 menit. Dia minta sesuatu yang dia tahu pasti dia nggak dapat. Bapak Ibu boleh tertawa, tapi seperti inilah Bileam dan seperti inilah kita. Bileam sudah tahu, dia tidak akan dapat apa yang Tuhan mau, tetapi kemudian dia minta itu. Kenapa? Karena ini persembahan sudah banyak. Sayang juga kalau dibalikin lagi kan ya. Kalau untuk bangun gereja mungkin cukup hari itu. Tidak harus beribadah di tempat yang sempit seperti saudara dan saya punya hari ini. Tetapi kemudian saudara, banyak orang bilang, tapi coba lihat ayat 19, ayat 20. Tuhan bilang sekarang kamu pergi bersama dengan mereka. Lalu ada yang bilang ternyata Tuhan mau kan? Oh enggak. Justru karena dia terus mengapproach Tuhan untuk mengikuti maunya. Maka 19:20 waktu Tuhan itu pergi, Bapak Ibu mesti ingat apa yang pernah saya jelaskan di sini. John Owen bilang begini, Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendakmu. Kehendak Bapa lah yang harus jadi. Tetapi jika Bapak Ibu dan saya terus ngotot minta Tuhan menyesuaikan diri dengan apa yang kita mau, John Owen bilang ada kemungkinan yang kedua yang sangat berbahaya ketika Allah bilang sama kita, jadilah kehendakmu. Allah membiarkan saudara dan saya hidup di dalam apa yang saudara dan saya inginkan, dan ujung akhirnya adalah kebinasaan. Bukankah ini yang dinikmati oleh Bileam? Bahkan Bileam sudah tidak peka. Fokusnya dia sekarang adalah apa yang disebut sebagai keserakahannya dia itu. Dia rela untuk menyesatkan umat Tuhan. Dia pergi kok. Tuhan halangi dia pakai malaikat dengan pedang bernyala-nyala. Menarik loh, keledainya Bileam itu lihat malaikat, hamba Tuhan yang nggak lihat. Lalu dia pukul keledai, akhirnya Tuhan buka mulutnya keledai ngomong, apa salahku sehingga kamu pukul saya? Kalau saya jadi itu saya tinggalin keledai itu. Tiba-tiba dia ngomong, tapi kemudian dia bilang karena kamu menjepit kaki saya. Lalu kemudian keledai bilang, saya lihat loh malaikat dengan pedang bernyala-nyala depan kamu, karena saya lewat mati kamu. Ini bukan, Bapak Ibu mau lihat ya, cinta kasih Tuhan kah, cinta kasih keledai buat Bileam tuh. Lalu kemudian dia takut, dia mau mundur, baru Tuhan bilang, nah, pergi aja. Tapi satu syarat, yang saya taruh di mulutmu, itulah yang kamu ucapkan. Dan nanti kemudian ucapannya adalah ucapan berkat semuanya. Tetapi Bapak Ibu, kemudian Bileam di dalam Bilangan pasal yang berapa itu ya? Pasal yang ke-25 kalau tidak salah, itu kemudian kan harus dihukum mati tuh. Dan dia mati. Kenapa? Karena Bileam rupanya waktu itu dia pulang, dia kasih nasihat sama Balak. Tuhan tuh tidak bisa taruh sesuatu yang kutuk dalam mulut saya, cuman saya kasih tahu kamu satu hal. Allah mereka adalah Allah yang kudus. Bangsa ini harus hidup di dalam kekudusan. Kalau kamu mau lihat mereka hancur, cuman ada satu cara. Perempuan-perempuan Moab ini cantik-cantik. Kirim perempuan-perempuan Moab ini untuk bergaul dengan mereka, supaya mereka bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Nanti gak usah kamu perangi, Allah yang akan membunuh mereka. Bapak Ibu, dia menasehatkan sesuatu yang menodai kesucian umat Tuhan. Dia menawarkan godaan untuk menggoda umat Tuhan. Dia adalah orang yang katanya kenal Tuhan, tetapi menasehatkan sesuatu yang pada akhirnya bermuara kepada memisahkan Allah yang suci dari umat Allah. Membuat hati umat Allah itu menjauh daripada Tuhan. Dan akibatnya adalah penghukuman. Hari itu begitu mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Tuhan bunuh puluhan ribu orang gara-gara kasus itu. Lalu kemudian karena orang Israel sudah begitu marah, Musa marah. Lalu kemudian dilihatlah ada satu orang Israel, seorang laki-laki Israel yang lagi bergaul dengan perempuan Moab. Anak imam itu melihat, lalu anak imam itu kejar. Dan laki-laki itu sepertinya tidak bisa lepas dari perempuan itu. Dia lari, dia pegang perempuan itu, dan mereka dua lari. Menuju ke mana? Menuju ke kemah suci. Anak imam itu begitu marah, dia ambil tombak, lalu kemudian dia tombak laki-laki itu. Dengan satu tombak dia tikam dua orang. Di mana? Dia tumpahkan darah di dalam di wilayah kemah suci, dan Tuhan sama sekali nggak marah. Justru setelah itulah murka Allah reda. Siapa orang yang ada di belakang semua peristiwa itu? Bileam. Demi apa? Demi persembahan Balak, demi upeti daripada Balak, demi keuntungan dia rela merusak umat Tuhan. Sejak hari itu orang Israel itu menganggap Moab sebagai momok. Makanya orang Moab nggak boleh ada di tengah-tengah Israel. Bapak Ibu, waktu kita baca kitab Rut, waktu Naomi pulang dari Moab, dia bawa Rut, Israel seluruh kota itu gempar. Kenapa? Karena dia datang bawa pulang orang Moab. Bahwa kemudian nanti Tuhan pakai Rut menjadi berkat bagi seluruh Israel, bahkan seluruh umat Allah hari ini.
melahirkan Yesus Kristus. Di situ saudara dan saya bisa lihat anugerah Allah yang memakai orang yang dikutuk untuk menjadi berkat. Tetapi pada masa itu, Bapak Ibu dan saya mesti melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tetapi demi uang, demi pemuasan hasratnya, dia rela untuk menghancurkan umat Allah. Di mana hati nuraninya? Sebab itu penulis kitab Yudas mengatakan orang ini adalah orang-orang yang menceburkan diri di dalam kesesatan Bileam. Mereka menikmati dosa, mereka mencari pemuasan diri melalui dosa, sehingga mereka rela berkubang di dalam dosa dan aktif melawan Tuhan. Bileam bukan orang Israel hari itu. Tapi Bapak Ibu, ketika Yudas menulis surat ini, dia menulis surat ini kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Dosa dari orang yang ada di luar gereja masuk ke dalam gereja hari itu. Ini memberi petunjuk saudara dan saya bukan orang-orang yang imun terhadap dosa ini. Bermain-main dengan dosa, menikmati dosa. Karena saudara dan saya menghendaki pemuasan yang didapatkan melalui tindakan-tindakan berdosa. Sehingga kita berkubang di sana. Berhati-hatilah karena Yudas memberi peringatan hal ini. Memperingatkan kita akan hal ini. Yang terakhir secara singkat, mereka hidup di dalam kedurhakaan Korah. Mereka hidup di dalam kedurhakaan Korah. Korah adalah orang Israel yang katanya mengenal Allah. Mereka juga hidup di bawah pemerintahan atau pimpinan dari satu orang yang diberi otoritas oleh Tuhan, yaitu Musa. Tetapi kemudian mereka memberontak terhadap otoritas Musa. Korah adalah gambaran daripada pemberontakan terhadap otoritas Allah yang diberikan kepada para hamba Tuhan yang mengenal Tuhan. Musa bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia dikonfirmasi oleh Tuhan melalui mujizat. Bapak Ibu, di dalam Alkitab mujizat tidak diberikan demi mujizat semata-mata. Meskipun orang Kristen hari ini lebih suka cari mujizat daripada cari firman. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, Alkitab itu mencatat mujizat dibuat karena ada tujuannya, bukan demi mujizat itu. Mujizat dibuat oleh Allah untuk mengkonfirmasi hamba-hamba Tuhan tertentu. Maka Bapak Ibu bisa lihat 5 kitab Musa ini, Kejadian sampai dengan Bilangan itu, Ulangan. Itu cerita tentang mujizat banyak sekali. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada firman yang tertulis. Sehingga ketika satu nabi muncul, orang harus menafsirkan ini orang benar atau tidak. Ketika dia sampaikan firman, Allah menyertai pemberitaannya dengan mujizat. Supaya orang tahu ini berasal dari Tuhan. Setelah nabi ini selesai, Musa ini selesai, Yosua kemudian muncul. Kira-kira 6 kitab. Kitab Musa tambah kitab Yosua. Disitulah saudara akan menemukan banyak sekali mujizat. Untuk mengkonfirmasi. Sekali lagi, untuk mengkonfirmasi bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Setelah nabi-nabi berikutnya, mereka punya standar adalah bukan mujizat lagi, tetapi apakah nabi-nabi berikut punya ajaran sesuai dengan ajaran Musa atau tidak. Artinya mujizat sudah tidak lagi terlalu diperlukan. Maka Bapak Ibu akan menemukan kira-kira demikian. Mujizat terbanyak dalam perjanjian lama ada di dalam 6 kitab pertama. Setelah 6 kitab ini sudah ada, saudara dan saya akan menemukan intensitas peristiwa yang berkaitan dengan mujizat itu sangat kurang. Bahkan di dalam akhir kitab Yosua dikatakan kami berdiri di hadapan Tuhan, dan saudara akan menemukan gak ada apa-apa. Berdiri di hadapan Tuhan tanpa apa-apa. Mujizat banyak ketika 6 kitab ini dicatat. Setelah sudah selesai, satu demi satu nabi muncul, ada mujizat, tetapi intensitasnya sangat berkurang. Kapan mulai muncul lagi mujizat? Di dalam perjanjian baru, di dalam Injil sampai kisah para rasul. Di dalam Injil sampai kisah para rasul. Untuk mengkonfirmasi Yesus Kristus yang sementara datang. Untuk menafsirkan kembali Taurat yang sudah disalah tafsir. Allah kemudian menyertai dia dengan begitu banyak mujizat. Yang menunjukkan otoritasnya dia dan siapa dia. Mujizat tidak dilakukan demi mujizat. Mujizat dilakukan untuk mengkonfirmasi siapa Yesus Kristus. Dan setelah itu, saudara akan menemukan setelah kisah para rasul. Berapa banyak mujizat yang dicatat di dalam Alkitab. Terlalu sedikit. Yang saudara dan saya butuhkan di dalam gereja hari ini bukan mujizat, tetapi kebenaran firman. Firman Allah terus ada, terus diberitakan. Mujizat itu kadang-kadang saudara akan menemukan menjadi sesuatu yang sangat jarang. Kalau memang mujizat adalah kebutuhan utama saudara dan saya, harusnya setelah Injil atau setelah 5 kitab itu, setelah Injil terutama, mujizat, cerita tentang mujizat harusnya makin banyak. Karena umat Allah makin banyak, datang dari segala bangsa. Tetapi cukup dengan apa yang Allah berikan, 66 kitab itu. Sudah cukup untuk kemudian saudara dan saya mengerti otoritas Allah. Dan kemudian mengerti otoritas orang tua misalnya. Anak-anak harusnya kamu tunduk kepada orang tua, punya otoritas. Kalau orang tua berdiri di atas kebenaran firman, menyampaikan nasihat kepada kamu. Ada anak karena dia studi tinggi-tinggi. Dia merasa bahwa orang tua tidak punya lagi otoritas untuk mengajar dia. Selama dia berdiri di atas kebenaran firman, otoritas itu tidak hilang. Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan hamba Tuhan, siapapun yang mengaku hamba Tuhan, dia tidak otomatis punya otoritas atas kehidupan kita untuk mengarahkan kita.
Sangat bergantung. Apakah yang dia sampaikan berkaitan dengan kebenaran firman atau tidak? Apakah yang dia sampaikan bertentangan dengan Tuhan atau tidak? Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang Israel pada masa itu di bawah Korah dan rekan-rekannya? Bilangan pasal yang ke-26 itu. Mereka melawan Tuhan. Mereka melawan Tuhan dengan menolak otoritas yang mengajarkan kebenaran dan yang dikonfirmasi oleh Tuhan. Penolakan terhadap otoritas ini, Bapak Ibu, di dalam konteks itu Yudas bilang mereka tolak otoritas seperti Korah. Kenapa? Karena Yudas berbicara mengenai apa yang disebut sebagai disiplin. Sekarang saya mau tutup khotbah ini dengan mengingatkan Bapak Ibu kepada ayat 12 bagian A. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Pasal 1 ayat 12 bagian A. Yudas pasal 1 ayat 12 bagian A. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu. Mereka noda dalam perjamuan kasih. Yudas menuntut gereja pada zaman itu untuk mendisiplinkan mereka atau mengekskomunikasi orang-orang yang menghidupi 3 ciri tadi itu. Kamu harus ekskomunikasi mereka. Hari ini bagi banyak orang disiplin gereja adalah sebuah kejahatan. Ketika ada hamba Tuhan berdiri melawan yang namanya penyesatan, kita anggap itu hamba Tuhan yang kurang kasih. Sekarang, mari Bapak Ibu perhatikan kalimat Yudas. Orang-orang yang hidup dengan ciri-ciri ini adalah orang-orang yang menodai perjamuan kasih. Istilah perjamuan kasih pada zaman itu adalah perjamuan yang mengekspresikan kesatuan jemaat. Mereka bersekutu di dalam kasih. Mereka memiliki kebersamaan. Mereka memiliki persahabatan. Dan itu terekspresi ketika mereka membagi-bagi roti dan makan sama-sama. Perjamuan kasih mengekspresikan kesatuan, ikatan kasih, kebersamaan dan persahabatan. Lalu kemudian kehadiran orang-orang ini menurut Yudas adalah noda di dalam perjamuan kasih. Menarik, kata noda di situ sebenarnya diterjemahkan dari kata Yunani spilades yang berarti karang sebenarnya. Karang yang ada di dalam laut, yang kalau kapal lewat lalu tidak lihat karang itu, dia akan hantam karang itu lalu kemudian dia akan hancur berkeping-keping. Kapal itu tenggelam atau kapal itu hancur. Mereka adalah karang yang tersembunyi di dalam air. Dan kalau kamu tidak hati-hati, kapal yang disebut sebagai umat Tuhan, gereja lokal ini akan tenggelam, akan hancur kalau mereka terus ada di situ. Oleh sebab itu, saudara akan lihat, Yudas bilang di dalam kira-kira ayat 19, mereka inilah yang merupakan pemecah belah jemaat. Mereka harus disingkirkan dari sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu berjumpa ada masa-masa di mana konteks tertentu saudara lihat ada hamba-hamba Tuhan, dan biasanya saya bukan sombong Bapak Ibu, tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, coba cek latar belakang hamba Tuhan baik itu yang di Indonesia maupun di luar negeri yang seringkali berdiri sebagai apologis yang saat ini berlawanan dengan pengajaran sesat macam Erastus Sabdono yang muncul di Indonesia hari ini. Saudara akan ketemu semua yang ada di belakangnya perlawanan kepada ajaran Erastus Sabdono tentang Yesus bukan Tuhan itu orang reform semua tuh. Semua yang sementara benar, akhirnya banyak orang yang tidak suka. Saya satu kali setelah kritik terkait dengan Erastus Sabdono itu, saya dapat WA dan saya nggak mengerti bagaimana orang-orang itu bisa dapat nomor saya. Entah kecanggihan teknologi atau dapat dari jemaat reform lah. Tapi tiba-tiba WA lalu kemudian ada banyak hal diskusi lalu pertanyaan mulai dengan ini. Memangnya kamu siapa sehingga kamu bisa kritik Erastus Sabdono? Lalu saya bilang, memangnya kamu siapa sehingga kamu bisa kritik saya? Kalau bergantung kepada siapa kita, dikenal atau tidak, baru kritik itu bisa diberikan, maka kamu siapa? Sehingga kamu bisa kritik saya. Itu hal pertama. Yang kedua, dia bilang, kalau kamu terus melanjutkan, kamu akan menghancurkan jemaat. Saya bilang, enggak. Yang memecah belah jemaat, itu para penyesat, macam Erastus Sabdono. Di dalam Alkitab, Paulus bilang begini, setelah saya pergi ini, serigala-serigala akan masuk ke dalam jemaat dan mereka akan mengajarkan ajaran yang sesat untuk mencerai-beraikan jemaat. Yang mencerai-beraikan jemaat itu penyesat. Sebaliknya, dia bilang kepada penatua, jaga baik-baik domba-domba ini. Domba-domba yang dipercayakan Allah kepada kamu. Artinya mereka harus berjuang, usir para penyesat itu, lawan para penyesat itu. Supaya apa? Supaya jemaat tetap utuh. Sama dengan yang Yudas katakan. Yudas bilang mereka lah yang akan menghancurkan jemaat, bukan Yudas. Lalu kemudian dia bilang, iya tapi kalau itu keajar jemaatmu. Itu kan jemaatnya Pak Erastus. Kenapa kamu campur? Saya bilang, tidak ada itu jemaatnya Pak Erastus. Jemaatnya saya bukan jemaatnya saya. Yang ada di dalam gerejanya Erastus Sabdono, itu bukan juga jemaatnya dia. Saudara masih ingat Yohanes pasal 21. Tuhan Yesus bilang kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus melakukan pekerjaan penggembalaan, tetapi domba itu milik Kristus.
Gembala yang universal, gembala yang agung cuma satu, Kristus. Dia yang punya domba-domba itu. Lalu kemudian dia mempercayakan kepada semua orang hari ini untuk menjaga mereka di dalam konteks gereja lokal. Sehingga saya kira Bapak Ibu dan saya mesti sekarang berusaha untuk mengubah cara pikir ini. Disiplin gereja itu bukan sesuatu yang jahat sama sekali. Disiplin gereja adalah cara untuk menjaga gereja supaya tidak pecah belah. Disiplin gereja adalah cara untuk apa? Untuk melawan apa yang disebut sebagai penyesatan. Dan akan ada masa ketika penyesatan sudah terlalu masif. Perpisahan adalah konsekuensi yang sangat logis dan sangat-sangat rasional. Bapak Ibu, kita ada di dalam era reformasi, zaman reformasi. Luther itu tidak pernah menginginkan perpisahan dari gereja Katolik. Perpisahan terjadi karena gereja Katolik mengekskomunikasi dia. Saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa ada masa di mana perpisahan adalah konsekuensi logis yang patut saudara dan saya syukuri. Yesus bilang begini, "Aku datang untuk membawa pedang, bukan membawa damai." Ketika saudara dan saya harus memilih entah Kristus atau yang lain, pada saat itu pedang itu sementara memisahkan. Maka dia bilang, "Aku datang untuk memisahkan anak laki-laki dari bapaknya, anak perempuan dari ibunya, menantu laki-laki daripada mertuanya, dan seterusnya." Damai itu mesti diusahakan di dalam apa yang disebut sebagai kebenaran. Saya pernah sampaikan di sini, damai kalau didefinisikan sebagai tidak ada perdebatan, tidak ada diskursus yang menegangkan, ya saudara hanya bisa temukan itu di kuburan. Di kuburan ada tulisan rest in peace. Dan di situ tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran. Kalau Bapak Ibu mau damai, udahlah tinggal di situ aja. Tetapi damai sejati ketika saudara dan saya mau mencari damai, berdiri di atas kebenaran. Kadang-kadang saudara dan saya akan menempuh jalan yang ditempuh oleh Kristus, ditempuh oleh para rasul. Orang tua dan anak itu bisa berdebat. Karena apa? Karena orang tua tahu anak salah, maka dia tegur. Ada masa di mana orang tua mungkin tersinggung karena dia salah, lalu anak menyampaikan apa yang benar. Ada masa di mana hamba Tuhan harus ditegur oleh jemaat. Sebaliknya hamba Tuhan mau tidak mau harus menegur jemaat. Ada masa di mana hamba Tuhan harus berhadapan dengan mereka yang juga disebut sebagai hamba Tuhan justru karena dia hamba Tuhan. Ada masa di mana perpisahan memang harus terjadi. Gereja harus berpisah. Gereja harus terpecah. Karena apa? Karena yang satu memilih berdiri di atas kebenaran dan yang lain tidak. Di dalam kondisi ini adalah kondisi yang bukan hanya rasional, tetapi ini adalah kondisi yang terbaik. Pemurnian di dalam gereja bisa terjadi melalui hal ini. Maka Bapak Ibu dan saya sekali lagi, mari kita ubah mindset kita. Kalau memang yang terjadi di dalam gereja sudah sampai seperti yang terjadi dalam kitab Yudas, sudah nggak ada pilihan yang lain. Keberadaan mereka akan menjadi karang yang menghancurkan seluruh kapal. Kenapa kita harus meresikokan seluruh kapal demi karang itu? Kenapa ketika orang jaga nakoda kapal menjauhi karang, kemudian saudara marahin, tabraklah, gesek sedikit nggak apa-apa, Tuhan menyertai kita. Ini kan tindakan yang sangat bodoh sebenarnya. Tetapi inilah cara jemaat hari ini memikirkan mengenai tindakan di gereja terhadap orang-orang yang disebut sebagai noda, sebagai karang di dalam gereja. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa yang Allah tuntut dari kehidupan saudara dan saya adalah kemurnian. Jangan biarkan noda itu ada. Itu bukan hanya sekedar menyingkirkan orang lain, tetapi mungkin saja kitalah noda di dalam jemaat. Datanglah kepada Tuhan supaya Allah yang suci itu memurnikan saudara dan saya melalui perjumpaan dengan Kristus yang mulia dan yang suci itu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami bersyukur karena Allah memanggil kami kepada kekudusan secara personal maupun secara komunal. Tolong kami supaya kami memperjuangkan itu menurut kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang berguna dan berbuah di dalam kerajaan Allah, memiliki kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kemudian banyak orang juga boleh ditarik untuk kembali kepada Kristus. Jaga kami supaya kami tidak terus-menerus ditaklukkan oleh dosa. Pakai firman-Mu dan berikanlah kuasa supaya kami juga menaklukkan dosa itu. Jangan biarkan kami menikmati dosa dan segala konsekuensi meskipun itu semua memberikan kepuasan kepada kami. Jaga kami supaya kami dipelihara oleh Tuhan melalui otoritas yang benar, memagari kami supaya jalan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berbelas kasihanlah bagi kami ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami, pribadi lepas pribadi maupun komunitas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.